Prestasi sumber daya alam Papua pasca Dom. Kita mengingat waktu, jadi kita mulai sambil dulu teman-teman yang datang menyaksikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Presidium Bapak Lura, Kanda Kalia Timur, yang kami hormati Imam Dubai, selaku anggota Provinsi Papua, Jayapura, dan kami hormati juga DPC PHC, yang kami hormati serta hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat ini. Dalam rangka diskusi publik masyarakat adat di tengah ambisi eksploitasi sumber daya alam Papua pasca Dom. Kali yang saya hormati atas perkenalkan nama saya Moses Yama sebagai MC. Izinkanlah saya membaca susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan, yang keempat diskusi publik masyarakat adat di tengah ambisi eksploitasi sumber daya alam Papua pasca Dom. Yang kelima penutup. Kita masuk acara yang pertama, pembukaan yang kita sudah dilalui. Kita masuk acara yang berikut yaitu doa. Doa saya berikan kepada Kakanda Yesus sebabkan kita dalam doa. Selamat pagi kita semua. Sebelum kita masuk pada diskusi pada siang ini, sambutan karena Kanda Kalia Timur sebagai Ketua Presidium kesempatan Shalom, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Siang. Proyek Lesia Patria.
Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia. Kalau kami di PEMPRI itu semboyan spirit kami itu Pro Ecclesia et Patria. Jadi teman-teman atau narasumber yang mungkin baru bergabung dengan kami, itulah semboyan spirit kami. Yang saya hormati Direktur LBH dalam hal ini Kakak Emmanuel Bay, yang saya hormati senior alumni Kakak Meki Wetiko, yang hari ini juga sebagai narasumber kita pada diskusi publik pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati juga para narasumber yang sudah turut hadir, ada Kakak Anastasia, kemudian Kakak Orpa. Terima kasih atas kehadiran kakak-kakak narasumber yang luar biasa ini. Kemudian yang saya kasihi dan saya cintai teman-teman peserta diskusi publik pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati juga, saya hampir lupa, para pengurus yang sudah hadir pada siang hari ini mendampingi saya dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat cinta kasih serta penyertaannya sehingga kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bicara masyarakat adat, sebelumnya diskusi ini mungkin diinisiasi oleh LBH sendiri bersama PEMPRI dalam rangka untuk menyambut Hari Masyarakat Adat Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Agustus nanti. Kemudian berbicara soal masyarakat adat berarti kita bicara soal identitas, jati diri serta hak-hak dari masyarakat adat itu sendiri. Banyak dari 7 suku wilayah adat yang ada di Papua ini, banyak problem yang terjadi, apalagi kita terbagi lagi menjadi sub-suku, yaitu 255 sub-suku yang ada di Papua. Saya pikir dengan masalah gejolak yang terjadi di Papua ini, PMKRI dan LBH yang tentunya punya visi dan misi yang sama, yaitu hadir untuk kaum marginal. Kalau kami di PEMPRI itu, visi misi dasar kami itu bersuara bagi kaum yang tertindas. Kemudian dari diskusi ini harapannya ada hal-hal yang kita lahirkan untuk menjadi acuan ataupun dasar untuk dikaji secara objektif permasalahan yang ada di atas tanah ini. Kalau bicara soal tanah itu berarti hidup ya. Hidup maksudnya sumber dari kehidupan manusia. Jadi kalau hari ini kita tidak menjaga sumber kehidupan itu, maka untuk anak cucu kita itu suatu saat akan musnah dan hilang, kelaparan dan sebagainya. Itu pasti dari akar dari permasalahan yang terjadi sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga diskusi ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan buah-buah pikiran yang baik. Mungkin saya mengundang para narasumber juga untuk hadir ke depan, Kakak Emmanuel, Kakak Meki, Kakak Orpa, Saudari Anastasia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan semboyan kita Pro Ecclesia et Patria Religio Omnium Darum Anima, kegiatan diskusi publik dengan tema masyarakat adat di tengah ambisi eksploitasi SDA Papua pasca DOP dibuka secara resmi.
menempati kursi yang ada di depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Religio Unium Citarum Anima, agama adalah jiwa dari segala agama. Baik, terima kasih kepada presidium yang sudah berkenan. Kita masuk pada acara berikut, yang kita diskusi. Jadi waktu selanjutnya saya silakan kepada moderator untuk membawakan diskusi pada acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan saya sebagai moderator. Shalom, selamat pagi kepada semua. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Pertama-tama perkenalkan saya Santi Tabongo. Saya kuliah di Universitas Sulawesi. Sebelum kita masuk ke kita hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada kelima pemateri kita untuk memberikan pandangan tentang masyarakat adat Papua. Masyarakat adat dengan ambisi eksploitasi sumber daya alam Papua pasca laut di wilayah masing-masing. Untuk itu pada kakak Anastasia untuk memberikan pandangan cerita tentang masyarakat adat Papua, terlebih khusus di Awuyu, Marjaworo. Tidak, itu ada rekaman di HP. Itu di Facebook. Media non streaming. Jadi mic-nya biar pegang supaya suaranya terdengar. Baik, kita langsung saja kan? Ya. Terima kasih Berta atas moderator yang sudah memberikan waktu kepada kami. Terima kasih juga Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia, cabang Jayapura. Terima kasih Buka Papua. Saya di sini masih sebagai anak PMG juga di Proyek Eset Patria. Terima kasih. Saya mendampingi sebelumnya dari Wakil PLN, Presidium Hubungan Masyarakat Katolik. Baik, terima kasih. Bicara masyarakat adat ini, saya dan kalian ini sebagai masyarakat adat juga ya, kita berpikir pemuda. Kita diciptakan sebagai masyarakat adat. Bicara tentang masyarakat adat, khususnya kami yang di Sukawiyu ya, saya berasal dari sana, dari Bukit dan besar juga di Tanah Awuyu. Khusus kami yang di sana bicara eksploitas tentang masyarakat adat, berarti kita bicara tentang sumber daya yang ada di sana, sumber daya alam yang ada di masyarakat adat punya, yang kita semua punya ini. Untuk eksploitas tempat itu banyak di sana kami punya, khususnya sudah mulai dari tahun sebelumnya itu masih berada di Irian Jaya, lalu Provinsi Papua, lalu kita dibagi-bagi lagi menjadi provinsi. Ada banyak sekali terjadi terkait dengan masyarakat adat, ketidakadilan yang ada di sana yang sekarang sedang terjadi. Bagaimana itu hak dari masyarakat adat itu tidak dihormati. Apalagi undang-undang yang ada ini mengakui tentang masyarakat adat yang otonomi khusus, walaupun itu hanya secara Papua, namun kita secara khusus yang berada di daerah sendiri itu belum ada.
Saya mau berbagi pengalaman sedikit tentang masyarakat Auyu yang memperjuangkan dia punya hak untuk generasi. Suku Auyu sendiri ini adalah suku besar yang ada di Bukit Digul, besar dari 4 suku yang besar. Dia berada di 6 distrik. Yang pertama tuh distrik Mandopo ada, distrik Jair yang tempat perusahaan satu itu ada, lalu distrik Subur ada, distrik Foki dan distrik Ki. Jadi dia adalah masyarakat suku besar yang ada di 6 distrik, beda dengan suku-suku lain. Lalu kenapa dia memperjuangkan dia punya hak? Karena dia melihat generasi itu, generasi yang akan datang. Dia tidak melihat dirinya sendiri, dia tidak melihat untuk marga itu sendiri. Di bawah dari itu ada kabupaten yang berada di itu, ada distrik federal. Dia melihat di bawah itu. Kalau misalnya saya punya tempat perusahaan masuk, lalu distrik federal Kabupaten Mapi, dia kena dampak. Kabupaten Mapi itu berada di bawah. Lalu dia melihat hal itu, sehingga dia bisa memperjuangkan hak masyarakat adatnya secara untuk seluruhnya, bukan hanya untuk dia sendiri. Masyarakat adat ini, Auyu ini dikenal sebagai cinta damai. Orang itu masyarakat yang tenang, tidak berselisih atas hak orang lain. Mereka adalah masyarakat yang tenang. Apa yang sudah disediakan alam, apa yang menjadi peninggalan dari moyang, itu yang mereka jaga. Sehingga saat ini mereka memperjuangkan orang punya tanah adat untuk bukan hanya khusus marga Woro, tetapi semua yang ada di pesisir Sungai Digul, yang ada di daerah Bukit Digul itu. Untuk perusahaan-perusahaan yang di sana yang masuk untuk eksploitasi penebangan hutan, yang pertama itu adalah Korindo. Korindo itu adalah dia yang membackup semua anak perusahaan yang ada di dalam. Dia itu perusahaan induk. Dia yang pegang itu 7 Menara Group, lalu dia pegang Digul Agri Group, ada lagi PT Indo Asia Lestari yang sekarang ada menjadi gugatan yang dari penanaman bunga pintu. Lalu ada PT Sawah Herman. PT Sawah Herman ini memang sudah ada sejak masih bergabung seperti Renjaya ya. Ada di sana. Itu yang satu tempatnya itu semua perusahaan kelapa sawit yang berada di Jair, sebagainya di Subur. Itu dia menjadi masalah besar untuk masyarakat yang ada di sana. Lalu bagaimana kita nih para anak muda untuk bisa mendukung, menjaga tanah warisan masyarakat adat yang kita punya ini? Bagaimana kita berperan? Kami di sini sejumlah mahasiswa yang ada di kota Studi Jayapura ini membentuk yang namanya Aliansi Masyarakat Peduli Alam Hutan Papua Peramada. Teman-teman lihat itu di dalamnya tuh ada teman-teman dari Volunteer Greenpeace, UKM Uncen, lalu dari komunitas pecinta alam Papua, Kompak sendiri, lalu teman-teman yang bergabung di dalam membentuk satu aliansi untuk menjadi pergerakan untuk mendukung masyarakat adat Auyu, mendukung bahwa kita yang punya tempat, kita nih sudah Papua ini bukan tanah kosong. Kalau tanpa dukungan kita sebagai anak muda, biasanya kan teman-teman bilang agen perubahan, tapi tanpa gerakan, tanpa perjuangan anak muda, itu tidak memberikan dukungan terhadap orang tua yang sedang berjuang. Lalu kalau bukan kita, kapan siapa lagi yang akan bantu kita? Orang di luar sana tuh tidak akan datang bantu kita untuk kita punya tanah. Dia akan ambil kita punya tempat, dia akan ambil kita punya hasil yang dalam untuk diri dong sendiri. Sedangkan kita tidak ada. Berlanjut dengan itu adanya banyak sekali masalah yang terjadi untuk kenapa ada protes dari masyarakat adat, lalu dari kita sendiri, berbagai pihak, karena mereka takut bahwa akan ada itu deforestasi secara besar-besaran. Deforestasi secara besar-besaran nih hak masyarakat adat yang pertama ke hutan, karena orang Papua secara umumnya secara ini adalah apa yang sudah disediakan tuh mereka hidup dari situ. Tanpa beras pun masyarakat adat bisa hidup. Ada
sabur bisa hidup. Karena beras itu kita tanam cuma 3 bulan 6 bulan kita tanam lagi, belakang sakit, sabur itu tidak ada. Tanam dia tinggal sampai berapa tahun yang akan tumbuh. Selagi kau tidak busur, selagi kau tidak ganti dia dengan tanaman lain, dia akan tumbuh pokok di tempat yang itu. Lalu ada beberapa kendala yang masyarakat adat tahu rasakan, yaitu saat ini tuh tidak ada yang namanya keterbukaan bahwa orang punya tempat tanah ini sudah diberikan kepada pihak perusahaan yang namanya PP Iwasna Lestari, sehingga yang sekarang jadi pembicaraan, sekarang jadi ini itu tempat dari pembicaraan mereka. Sukuawi sendiri tuh ada, kalau tidak salah di sana ada berapa marga ya, 2 nih di Tanah Beras, Ara, Woro, Udagi, Hamgi, Mukri. Jadi si Woro ini dia berjuang untuk semuanya, bukan dia sendiri semua. Itu ada beberapa kegiatan yang mungkin biasanya kami buat dari Ampera Mada, teman-teman sebagai bentuk perjuangan ini untuk melawan pemerintah sendiri. Dalam hal ini tidak memberikan hak dari masyarakat adat itu sendiri untuk mengambil, melihat kembali kami punya tanah. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita buat, saya bagi saja. Biasanya kami melakukan nonton dan diskusi, lalu kampanye. Nah itu dalam hal mendukung masyarakat adat ini. Mungkin itu saya yang bisa sampaikan. Waktunya saya kembali ke kurang des ya? Baik, terima kasih. Yang pertama-tama terima kasih buat MC dan juga moderator yang berada dalam sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk moderator yang mana sudah memimpin kita dalam acara pada hari ini. Baik, yang pertama teman-teman, mungkin ada beberapa yang bilang nama saya, perkenalkan nama saya Muhammad. Saya juga masih dalam pengurus disediakan untuk di bidang Kermas, gerakan kemasyarakatan. Tentu saya juga berbagian dalam diskusi ini untuk memberikan peran PMKI untuk masyarakat adat seperti apa. Baik. Di sini saya akan paparan terkait dengan diskusi publik masyarakat adat di tengah ambisi prestasi SDM Papua pasca sarjana. Di sini yang saya ambil itu diskusi saya itu dia lebih fokus kepada bagaimana PMKI melihat persoalan masyarakat adat di Papua. Tentu ini tidak terdapat daripada visi kita dan juga ada tercantum dalam buku 1 PMKI. Jadi tentu itu kalau kita bicara masyarakat adat, berarti kita bicara tentang diri kita sebagai masyarakat adat itu sendiri. Dan juga tidak terlepas daripada misi kita. Tentu materi yang saya susun ini dia tidak terlepas daripada konteks kami sebagai PMKRI. Bagaimana PMKRI itu melihat masyarakat adat. Di sini yang saya ambil yang pertama itu perlindungan hak masyarakat adat. Dan itu PMKRI berpendapat bahwa masyarakat adat di Papua memiliki hak-hak tradisional terhadap tanah sumber daya alam dan juga mereka
mungkin mendukung upaya untuk melindungi hak-hak dari dampak negatif eksploitasi SDA yang tidak berkelanjutan. Teman-teman, hari ini kalau kita lihat tentang masyarakat sendiri, banyak sekali yang hari ini terjadi di Papua. Untuk kami sebagai generasi muda, agen perubahan, tentu kita punya peran penting untuk menyelamatkan ini masyarakat adat. Selama dalam kepengurusan ini ada beberapa gejolak yang hari ini kita lihat. Tentu kami sebagai satu gerakan yang bagaimana dia bergerak di bidang itu. Itu mungkin dengan diskusi ini teman-teman punya planning, punya konsep untuk ketika nanti ke depannya dari sini ada masalah-masalah sosial atau yang terjadi di masyarakat, itu kami juga punya peran penting untuk memberikan dukungan begitu. Dan juga mungkin pada diskusi pada siang hari ini sebenarnya harus semua pengurus aktif DPC, PAC, supaya dari diskusi ini kita bisa konsep satu pemikiran yang mana nanti kedepannya itu kita bisa berjalan begitu. Karena visi misi kita itu jelas di buku 1 juga tertulis. Itu teman-teman punya peran penting dan juga untuk anggota aktif juga bagaimana untuk aktif dalam kerja-kerja kepengurusan. Dan yang berikut, yang kedua, di sini saya ambil itu kesejahteraan sosial masyarakat adat. PMKRI mungkin menganggap penting untuk memastikan bahwa masyarakat adat di Papua mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial yang adil dari eksploitasi SDA. Mereka juga penting mendorong transportasi dalam membangkitkan manfaat ekonomi dan memberdayakan masyarakat setempat. Tentu hari ini kita lihat bahwa teman-teman dari AWU masyarakat adat yang sekarang orang ada gugat di PT UN masalah tanah, itu teman-teman dari PMKRI punya pergerakan juga harus bisa untuk bagaimana kita buat satu konsep lalu kita bantu masyarakat adat dengan cara kita sendiri begitu. Dan itu kalau kita bicara masyarakat adat, berarti kita bicara tentang kita semua. Karena dalam PMKRI buku saku kami itu jelas sekali di sini. Itu teman-teman punya dukungan, punya ilmu itu sangat diperlukan begitu. Karena orang bilang begini, kalau kita bergerak satu orang saja itu akan tidak diakui. Tapi kalau kita sama-sama bergerak, otomatis ke depannya itu semuanya akan berjalan dengan baik begitu. Ibaratnya seperti sapu lidi. Kalau kita pegang satu sapu lidi, kita sapu satu alam ini tidak akan pernah bersih. Tapi kalau kita kumpulnya jadi sapu, lalu kita sapu, kita akan bersih semuanya. Seperti begitu. Dan itu hari ini kita dari masyarakat adat, ini bagian dari kita sebagai PMKRI untuk melihat hari ini. Tentu kita juga harus berperan penting dalam begitu. Sehingga kedepannya itu kita bisa jalan sama-sama. Dan juga di sini saya ambil terkait dengan partisipasi masyarakat adat. Tentu itu sudah terdapat daripada buku saku. PMKRI mungkin berpendapat bahwa masyarakat adat harus terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait dengan implementasi SDA di wilayah mereka. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mencegah konflik dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat adat dihormati. Tentu yang tadi saya bilang teman-teman, kami ini bukan organisasi lokal, saya bilang kami ini organisasi nasional. Tentu persoalan yang terjadi di Papua itu menjadi ukuran juga bagi kami. Itu menjadi bagian dari kita juga. Gitu. Hari ini banyak persoalan di Papua Barat. Jadi teman-teman dari PMKRI harus punya planning untuk bagaimana ke depannya bisa ada hal begini. Jadi mungkin kesempatan
kesempatan ini saya rasa ini diskusi yang memang menarik sekali karena semua pengurus aktif supaya teman-teman juga bersedia. Sehingga kedepannya kita mau buat seperti apa. Kalau hari ini kita tidak berubah, siapa lagi mau berubah kita begitu? Hari ini kita ada banyak persoalan yang menjadi berubah. Ketika kedepannya, abang-abang kita ini tidak mungkin akan selamanya dari kita di sini, pasti mereka akan pergi. Kita tidak tahu karena setiap aktivitas manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Itu cuma jalan di situ. Begitu. Dan juga yang di sini saya ambil terkait dengan advokasi dan kesadaran. Di sini teman-teman kemarin beberapa bulan yang lalu kakak dari LBA ada diskusi dengan teman-teman yang sekolah paralegal. Tentu teman-teman punya planning dari sekolah paralegal itu apa yang harus kita buat seperti itu. Tentu itu harus ada langkah-langkah. Bukan hanya kita mendapatkan materi itu sebagai bahan yang bagaimana untuk kita dapat bantu kita begitu saja tidak teman-teman. Hari ini kita ada banyak persoalan yang terjadi di Papua. Tentu kita sebagai bagian dari masyarakat adat itu sendiri, tentu kita juga perlu partisipasi dalam. Hari ini kita ada banyak persoalan di Papua. Tentu teman-teman, kedepannya mungkin dari diskusi ini ada sesuatu yang kita bisa buat. Hari ini kalau kita bicara tentang organisasi, kita bukan kita saja yang di sini. Teman-teman banyak sekali yang harus berjuang tentang masyarakat adat. Itu teman-teman harus bisa lihat peluang sekali. Advokasi dan kesadaran. Kami tadi mungkin melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu terkait eksploitasi SDA di Papua. Mereka mungkin berusaha untuk memobilisasi opini publik dan bekerjasama dengan organisasi lain dalam rangka mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat. Dan saya sampaikan bahwa teman-teman kalau kita bukan kita bisa ya, dan teman-teman dari GMKI ada dari AIMI, tentu kita perlu kolaborasi dalam arti bahwa kita kerjasama sehingga kedepannya kalau teman-teman yang hari ini dari masyarakat awam tentu kita juga bisa bantu begitu. Saya mungkin harap untuk teman-teman mungkin setelah dari diskusi ini kita bisa buat sesuatu atau kita dorong sesuatu yang hari ini diperjuangkan oleh masyarakat adat itu sendiri. Tentu kami dari PNP juga bisa ditawarkan begitu. Karena kedepannya kalau hari ini kita tidak mencegah nanti lebih parah lagi begitu. Orang bilang kalau udah bahasa gaul itu mencegah daripada mengobati. Tentu itu menjadi ukuran juga bagi kami. Harapan saya mungkin dari teman-teman yang biasa dan dipercaya, saya mungkin harap untuk kedepannya mungkin kalau ada diskusi publik seperti ini, itu teman-teman punya peran penting untuk bagaimana partisipasi dalam kegiatan. Karena kegiatan kayak begini tidak selamanya kita ikut, karena bagian dari mana untuk mendorong kita punya kerja-kerja kedepannya itu, dan juga masuk dalam program kerja dan juga dalam visi-misi KMKI dijelaskan. Itu teman-teman juga partisipasi di dalam dan juga mendukung hak masyarakat adat itu sendiri. Mungkin dari itu yang saya bisa sampaikan. Nanti selanjutnya kita diskusi. Waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak dari Kementerian Perdagangan. Mungkin selanjutnya kepada Opa untuk memberikan pengenalan pandangan tentang masyarakat adat di Genyen. Terima kasih untuk moderator. Selamat siang untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Orva Yosua. Saya adalah perwakilan anak muda adat dari Limba Grimenawa atau biasa atau yang disebut dengan kami dari suku Nondrong. Saya akan menceritakan sesuai dengan tema kita yang kita angkat saat ini, yaitu masyarakat adat di tengah ambisi
dengan masuknya perusahaan sawit. Perusahaan sawit itu adalah perusahaan sawit yang bernama PT Permata Nusa Mandiri, di mana perusahaan itu dia mengantongi izin tanpa sepengetahuan dari masyarakat adat suku Nambrong. Di sana tuh perusahaan ini dia sudah berdasarkan surat pusaka dia sudah mulai masuk untuk melobi untuk mendapatkan izin itu dari tahun 2005. Masyarakat adat sendiri mengetahui izin itu setelah sampai di tahun 2011. Jadi lama sekali untuk masyarakat adat mengetahui kalau kita punya hutan, kita punya tanah itu sudah masuk dalam izin dari perusahaan. Nah, perusahaan itu rencananya dia akan mengambil hutan seluas 30.932 hektar yang akan masuk dalam wilayah konsesi kelapa sawit itu dari dataran Danau Sentani sampai di daerah Arfak Kerong. Nah, itu masuk dalam wilayah konsesi. Nah, distrik yang masuk ke dalam wilayah konsesi itu ada distrik Gunungbuai, Limboran, Libokrang, Kentut Resi, dan juga Kentut. Nah, dari distrik-distrik inilah perusahaan itu kayak masuk. Jadi masyarakat adat itu sudah lama sekali mereka tidak mengetahui, sampai tahun 2017 itu baru mereka tahu kalau ada perusahaan yang masuk di atas di Dung punya hutan seperti itu. Nah, masyarakat adat itu terus mereka melakukan mereka tidak langsung menggugat ke pemerintah, tapi mereka mulai jalan untuk pertama mereka cari dulu perusahaannya ini di mana. Ketika yang melakukan aksi ini itu didampingi oleh Dewan Adat Suku beserta dengan organisasi perempuan adat suku Nambrong. Nah, mereka jalan untuk cari perusahaan ini di mana. Mereka jalan keliling di Kota Jayapura, mereka tidak menemukan perusahaan ini di Kota Jayapura. Nah, itu mereka bilang perusahaan ini seperti hantu saja, ada namanya tapi tidak ada kantornya di sini. Begitu masyarakat adat ini mereka setelah mereka datang ke kantor-kantor secara instansi pemerintah untuk memasukkan surat perusahaan itu segera mencabut izin, atau pemerintah ini segera mencabut izin perusahaan yang ada di atas tanah di suku Nambrong. Nah, atau karena kita orang Nambrong itu kita tahu bahwa kita punya tanah atau punya hutan itu adalah hutan terakhir, sudah tidak ada lagi. Kalau seandainya perusahaan dia bongkar hutan itu untuk lahan kelapa sawit, kita orang Nambrong kita tidak tahu sawit itu dia punya nama apa. Kalau pohon sagu kita tahu ada 42 jenis sagu di Nambrong. Nah, itu yang kita juga punya hutan sendiri memiliki nama-nama. Nah, ada 4 jenis hutan di Nambrong. Ada yang disebut dengan hutan Kutumai, itu hutan yang kaya sekali dengan biodiversitas atau kaya sekali dengan marga satwa. Nah, terus kita punya hutan juga, ada hutan Tabo, itu hutan yang daerah pegunungan terus dingin, tapi itu juga banyak air. Jadi kayak daerah pegunungan terus banyak air. Di sana tuh seperti teman-teman mungkin pernah dengar ada yang bilang kampung Klaisyu. Nah, itu daerah-daerah yang masuk dalam hutan Tabo itu yang punya daerah pegunungan tapi banyak airnya. Nah, terus ada hutan ketiga itu ada hutan Fou. Hutan Fou itu adalah dataran yang ketika musim hujan itu kita akan ketemu dengan kepiting-kepiting. Tidak tahu dari mana, mungkin ada sini. Terus ada hutan yang terakhir itu ada hutan Iwarom. Iwarom itu kayak hutan yang penuh karang. Kalau teman-teman pernah ke Kali Biru, mungkin teman-teman pernah lewat daerah namanya Warung Baik, itu karang saja pemilihan. Nah, kami sendiri di Nambrong kita punya nama-nama untuk setiap pohon, setiap satwa, bahkan hutan juga kami punya nama untuk hutan-hutan itu. Nah, itulah kenapa kami merasa terancam dengan masuknya perusahaan ini. Masyarakat adat ini kami merasa kalau kami tidak pernah menyerahkan kita punya hutan ini ke perusahaan. Dari mana perusahaan dapat izin sampai dia sudah mendapatkan semua izin itu.
dilakukan oleh masyarakat adat untuk melawan perusahaan ini, itu mereka lakukan pada tanggal 7 Maret tahun 2022 kemarin. Nah, itu masyarakat adat melakukan aksi pertama karena mereka merasa surat-surat yang kami masukkan itu tidak didengar sama instansi-instansi pemerintah ini. Mereka seperti tutup telinga begitu dengan apa ini. Toh sudah datang jauh-jauh. Teman-teman, kalau jarak dari Pinambrong dari Kota Jayapura sendiri itu maksimal tuh 2 jam. Jadi kita akan jalan tuh sejauh itu. Jadi malam-malam dari kampung dong harus jalan sampai ke kabupaten sini. Mungkin teman-teman dengar 2 jam dekat saja. Tapi dulu akses jalan belum sebagus kayak sekarang. Yang sekarang tuh mulus. Sudah mulus sampai ke sana. Itu karena tahun 2015 itu Jokowi datang. Jadi pura-pura bisa menggunakan. Nah, itu yang terjadi di Namblong saat ini. Terus pada awal Januari tahun 2022 kemarin itu Jokowi sempat mencabut izin. Nanti untuk izinnya berapa banyak nanti Abang Eman akan menjelaskan itu. Yang saya kasih tahu itu izin pelepasan kawasan hutan itu salah satu izin yang baru saja dicabut oleh Jokowi. Selain daripada itu, semua izin yang ada di atas hutan di Menawa itu belum dicabut sampai saat ini. Tapi perusahaan itu ketika masyarakat mereka datang aksi di depan kantor bupati mengeluarkan peringatan atau larangan kepada surat peringatan kepada perusahaan untuk jangan masuk dulu karena tanah ini atau hutan ini masih bermasalah, kasusnya masih bermasalah gitu, belum selesai, jangan kalian masuk dulu. Tapi perusahaan ini dia nakal, masuk. Terus kalau saat 2022 kemarin itu di awal bulan itu dia sudah masuk hampir 70.000 hektar, 70 hektar. Nah, setelah akhir Desember yang saya menjadi delegasi anak muda adat ke Montreal, yaitu mengikuti kegiatan konferensi Keanekaragaman Hayati. Di sana itu sudah seluas 60.000 lebih hektar, 100 lebih hektar. Kalau sekarang itu sudah terlalu banyak sekali. Nah, itu yang terjadi di Lembah Gribenawa, dimana kita merasa kita pun punya hutan terakhir, tapi perusahaan nakal ini terus masuk. Nah, itulah yang terjadi terus. Mengingat masyarakat yang merasa kalau perusahaan masuk ini tidak ada untung, karena mengingat ada 2 perusahaan yang pernah masuk di Lembah Gribenawa. Itu yang pertama ada perusahaan Limbam atau Lestari, dan juga perusahaan yang masih beroperasi sampai saat ini. Saya ada di sini tuh perusahaan Sinarmas. Teman-teman pasti pernah dengar tentang Sinarmas. Sekarang banyak sekali Sinarmas. Di sana mereka masuk bongkar hutan, terus kasih pegawainya tuh masyarakat adat di situ, tapi mereka tidak digaji selayaknya. Mereka tidak tidak mendapatkan kesejahteraan dari dong punya tanah yang dong kasih ke perusahaan itu. Itulah mengapa masyarakat adat di Lembah Gribenawa mereka rasa untuk apa saya kasih hutan kalau ada contoh besar saja dari perusahaan Sinarmas yang masuk ini di Hongkua itu mereka lepaskan hutan tapi mereka tidak sejahtera. Kalau seandainya kita masyarakat Nambrong lagi menyerahkan hutan, kita punya hidup jangan beda jauh dengan apa yang sudah terjadi. Sedangkan ini tuh punya hutan terakhir. Nah, untuk itulah terbentuk dengan adanya organisasi perempuan adat. Bagaimana dong punya saudara laki-laki dong sudah tidak bisa untuk menyuarakan tentang dong punya tanah, dong punya hutan, karena ada dua alasan kenapa mereka tidak bisa. Ketika laki-laki yang berbicara tentang dong punya hutan, dong sudah percaya lah, kamu kan yang kepala jual tanah. Kalau ketika laki-laki itu berdiri lagi sebenarnya tentang hutan, dong dianggap separatis. Gitu. Itulah kenapa kami juga di Lembah Gribenawa kami merasa kalau banyak terjadi, saya masuk ke kasus yang lain itu banyak terjadi pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua, itu semua karena eksploitasi sumber daya alam. Terus dong punya saudara laki-laki dong mau berdiri untuk memperjuangkan dong punya tanah. Untuk itu ketika sudah masuk ke wilayah perusahaan itu sudah masuk dalam objek vital negara ya Bang. Itu sudah masuk dalam objek vital negara, otomatis akan ada militer di situ yang akan menjaga perusahaan punya tanah. Karena itu tanah adat. Nah, itu yang terjadi di Lembah Gribenawa sampai saat ini. Kemarin ketika saya turun ke sana, saya lihat ada beberapa
saat ini. Nah terus di alat-alat yang tadi diam itu dong sudah tanami sawit, jadi belum sampai 1 tahun, jadi sawitnya itu baru berapa bulan. Di sana saya tidak kenal dengan pohon sawit itu seperti apa, saya cuma tahu pohon sawit itu besar. Saya tidak tahu kalau sawitnya model tuh kayak gitu. Kalau kita bikinnya tuh lihat pohon sawit itu kayak pohon nibung kalau baru ditanam. Pohon nibung itu salah satu tempat untuk cendrawasih 12 kawat atau 12 antena dia biasa duduk di situ. Dia tidak akan duduk di pohon lain kecuali pohon nibung. Di Lembah Kriminawa kenapa ketong rasa ketong punya hutan itu penting? Karena orang mungkin berdasarkan riset atau peneliti itu mereka meneliti bahwa ada 43 jenis cendrawasih, tapi untuk kami di kami punya hutan di Namrong ada 79 jenis cendrawasih. Untuk itu ketika perusahaan ini masuk, kami merasa cendrawasih ini mau kemana? Ketong kaya dengan sumber daya alam, ketong kaya dengan apa yang hidup di dalam gitu. Ketong sudah biasa ambil apa yang ada di alam. Nah, ketika perusahaan ini masuk, kami merasa itu punya hutan terakhir. Kalau ketong tidak jaga sekarang, ketong hutan ini habis, ketong generasi mau hidup di mana? Ketong punya suku Namrong ini akan habis, akan hilang bersama dengan hutan yang kita kasih ke perusahaan. Nah, untuk itu masyarakat adat di Namrong kita terus bergerak untuk melawan perusahaan ini. Sampai saat ini mereka masih berjuang, tapi mereka sudah tidak datang ke ke instansi pemerintah, tapi mereka hanya bergerak di tempat dengan terus mengkampanyekan tentang Save Lembah Kriminawa. Itu yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat adat di Namrong. Nah, melihat kita punya tema besar hari ini, temanya itu masyarakat adat di tengah ambisi eksploitasi sumber daya alam Papua pasca DUP. Jadi menurut pandangan saya, daerah otonomi baru itu kita orang Papua kita akan jadi penonton, karena yang kita butuhkan itu bukan pembangunan, tapi yang kita butuhkan itu sumber daya manusia, bukan pembangunan jalan yang bagus supaya orang bisa lewat. Jembatan merah saja orang bikin itu supaya kayu dari akses sana dari Koin sana bisa lewat mulus ke sana. Jangan orang hanya pikir senang-senang di jembatan merah dan tidak pikir dong pakai jembatan merah itu harus lewat apa dari situ. Orang hanya pikir dong tentang apa hutan saya, tapi tidak pikir kayu-kayu itu tentang mana. Masa kayu sudah hilang? Pandang itu cara-cara sederhana kalau kita mau lihat kasus-kasus yang terjadi di masyarakat adat kita saat ini, bagaimana negara hadir ini mereka tidak membawa dampak yang baik gitu. Bagaimana tuh melihat kalau di sini oligarki itu sudah ditempatkan di posisi atas di Indonesia, sedangkan total Indonesia adalah negara demokrasi di mana rakyatnya yang harus di atas. Sekarang peraturan itu sudah berubah atau sistem itu sudah berubah, bahkan warga negara yang di bawah, baru oligarki di atas. Kenapa bilang oligarki di atas? Teman-teman coba pikir saja, masyarakat adat punya, kalau kita punya apa? Kita punya sumber daya alam yang melimpah. Negara punya apa? Negara punya kekuasaan, perusahaan punya uang. Jadi tinggal kasih uang saja ke pemerintah. Kau tolong buka, kau tolong kasih izin ini, saya kasih kau uang. Kau tolong ambil ini, kan dia punya kuasa, dia bisa masuk kemana saja. Jadi bagaimana sistem itu dia punya aturan sistem itu kadang merusak ketong sendiri gitu. Bahkan sekarang ketong tahu adat itu hadir, negara tuh hadir di atas adat gitu. Adat yang sudah ada di luar. Tong sama-sama tong tahu kalau adat itu yang di luar. Negara ini hadir di atas adat, tapi sekarang orang semua berbondong-bondong atau sibuk untuk menegarakan tong punya hutan adat, tanah adat. Kita nggak masuk, kita mau dia punya hutan wilayah, kita masuk ke negara oh ini dia punya tanah, padahal kita punya tanah dari dulu. Negara cuma datang ngomong di atas. Itu yang sekarang terjadi di dengan DOB ini, bahkan ketong itu seperti potong ayam seperti kue yang dipotong kecil-kecil supaya mereka bisa makan kita. Jadi apa yang ketong anak-anak muda dengan memperingati tanggal 9 itu ada memperingati Hari Masyarakat Adat, teman-teman akan banyak sekali kegiatan yang mereka buat supaya kita lebih mengenal, mencintai kita punya budaya, kita mempertahankan kita punya adat istiadat, supaya kita punya adat itu tidak mati hanya di kita punya mama bapak orang saja, tapi terus ada dari kita sampai kita punya generasi mendatang. Itulah kenapa dari PBB menetapkan Hari Masyarakat Adat dengan tema Indigenous Youth as Agents of Change for Self-Determination. Jadi anak muda adat itu sebagai agen perubahan
Jadi dari PPP tadi merasa kalau sekarang pergerakan anak muda ini ada nih, sudah ada. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi agen perubahan? Kalau ketemu sendiri saja masih itu dia tidak membicarakan tentang diskusi seperti ini, sangat penting. Apalagi yang sekarang saya dengan teman-teman dari Ampera juga, ada Kak Tasya, Abang Eman, kita juga sedang mengawal kasus dari masyarakat dari Suku Ayu. Kenapa kita dari Nangkrong jauh-jauh kita membela masyarakat Suku Ayu? Karena tuh bukan juga ada ini. Karena kita tinggal di atas satu tanah yang sama, kan juga di tanah Papua. Negara yang berbeda, di Papua Selatan, di Papua ini, itu tuh satu Papua. Kita yang tahu apa yang terbaik di tanah, kita tahu permasalahan apa di tanah, itu yang kita perjuangkan sama-sama. Negara hadirnya itu berbeda-bedakan kita, orang, lembah orang Papua Selatan. Kalau itu tidak, kita tuh satu, kita tinggal di tanah Papua, berarti kita bersuara tentang tanah. Ketika masyarakat adat Awi merasa terancam, ada kita dari teman-teman di Jayapura, kita siap untuk berdiri untuk masyarakat adat Awi. Karena kita punya hutan ini adalah hutan terakhir. Kita punya hutan ditetapkan sebagai penyumbang karbon terbesar atau paru-paru dunia. Selain dari, karena kita punya hutan di Indonesia, Kalimantan dan Sumatera sudah habis, dengan Papua saja. Hutan Papua ini juga kita yang mempertahankan daratan di Pasifik. Kalau hutan habis, otomatis Pasifik tenggelam. Jangan jauh-jauh, Serui dengan Biak juga tenggelam, lalu kan pulau. Jadi kalau kita mau sombong, kita punya hutan yang menyelamatkan orang. Jadi kalau teman-teman kita sudah ada kesadaran untuk sama-sama kamu mau berjuang sesuai dengan tema tahun ini, itu akan sangat sulit untuk masyarakat adat Awi ini. Mereka bisa berjuang dengan apa yang sudah mereka lakukan saat ini. Itu sudah sangat berani. Jadi kita melihat anak muda, kata Franky Woro, itu sudah mau berjuang untuk dia punya tanah. Berarti itu bisa menjadi contoh untuk kita semua. Bagaimana kita harus pulang terus menjaga punya tanah. Kita tinggal di kota ini, kita belajar banyak. Kita punya akses. Kita adalah anak-anak yang beruntung. Kita punya akses pendidikan, kita dapat informasi. Pulang bisa orang tua jangan jual tanah. Tanah ini untuk saya dengan saya punya anak-anak nanti. Jadi mungkin itu dari saya yang bisa saya bagikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Shalom. Shalom. Proyek Leser Patria. Panyandi. Nayaklah. Yendui. Koyau. Koha. Bermomo. Tabea. Naresi. Yetmum. Lama-lama. Wah. Materi yang baru saja saudara Opa sampaikan itu supaya bahasa-bahasa adat tadi itu jangan sampai hilang. Bahasa itu datang dari setiap sudut-sudut di negeri Cendrawasih ini. Jadi kalau orang tua ada orang taruh barang ini di kita punya pundak, terus kita mau jaga kah atau kita mau kasih lepas? Kami dulu anak-anak mahasiswa Gunung itu punya satu ilustrasi begini. 50-an atau 60-an siapalah wajah misionaris kah, wajah Belanda kah, wajah Indonesia kah, dia datang kasih ke kita pusete dan nenek itu tampak batu, korek api, ikan sauris, super mie, parang. Terus dong bilang apa? Dari sini sampai di situ kita ambil, kok pakai ini? Ini fungsinya begini begitu. Sudah dong terima saja. Barang itu baru bagi dorang, jadi tete dorang ini dong heran-heran ini demi angkatan kami berpikir negeri ini adalah saudari kami.
lalu saudari ini diperkosa di mata kita, di depan mata kita. Apa tindakan kita? Itu pertanyaan, bukan refleksi. Sistematika penyampaian pendapat kami atau advokasi kami. Pertama saya coba jelaskan atau paparkan sedikit tentang masyarakat adat dalam konteks Kubula kami di atas. Yang kedua, konteks perlawanan dan persoalan. Yang ketiga, kami coba identifikasi aktor yang terlibat, dampak negatif yang sudah muncul dan kemungkinan akan muncul, lalu rekomendasi atau strategi perlawanan. Dari sistematika itu saya mau mengawalinya dengan sebuah ilustrasi lain. Di Wamena itu ada satu telaga namanya, saya tidak tahu, mungkin Pak Iman tahu gak, ini bagian Neragayam di atas. Neragayam itu pasir putih lalu di sebelahnya. Dari semua pasir-pasir yang ada di gunung di atas itu pasir di atas bukit itu dia paling putih. Jadi kita sebut pasir putih. Di telaga itu perumpamaan ceritanya begini, ada bapak dengan anak mancing. Wamena dulu ikan yang paling favorit itu mas, mujair dan lele, 3 itu saja. Kalau sekarang jenis-jenis lain yang masuk berarti itu pendatang baru. Jadi kalau ikan mas atau mujair itu ukuran sebetis kita ke kaki, tangan masih kecil. Waktu-waktu itu. Jadi bapak dengan dia anak dong mancing dapat 2-3 terus bapak pulang untuk makan. Besoknya datang mancing 2-3 terus bapak pulang makan lagi. Rutinitasnya begitu. Dong tidak tangkap 5 karena dong tahu 2 itu cukup untuk orang atau 3 itu cukup untuk orang. Konsep pola pikirnya. Satu kali ada orang Timika. Orang Timika bilang oyami. Ngerti kan dia? Nanti jadi tahu ya. Satu kali oyami ini dia datang baru. Dia bilang, bapak sama mancing sebelah kak. Terus bapak dia bilang, apa? Ada tempat kosong itu, mancing gitu. Dia menyesuaikan dengan apa yang orang tua orang bikin. Jadi hari pertama dia mancing 2, dia bawa. Hari berikutnya 2, dia bawa. Satu kali bapak dengan anak ini, ya keluarga ada yang meninggal. Jadi dia titip pesan sama Oyame, oh jaga tempatnya, jangan sampai orang lain datang. 1 minggu kah gitu baru baru nanti kita datang. 1 minggu kemudian mereka datang, ini bapak dengan anak ini. Tempat itu bukan hanya dia, tapi kemudian sudah dikelilingi banyak orang, teman-temannya. Bapak dia setelah ambil baru dia bilang dia, kenapa pun dan orang masuk. Dia rasa dia punya teman banyak, toh. Dia rasa dia pakai hampir 1 minggu. Dia bilang, kok siapa dia? Ternyata dia takut lawan lagi karena jumlahnya sudah beda. Cerita lain yang saya tahu cerita tentang yang mau saya sampaikan ini, orang tua dong di danau sekitar sini dan kita di atas di wilayah gunung. Itu hanya dengan ngomong itu sesuatu bisa terjadi hanya dengan kata-kata. Mungkin di sebelah juga ada. Orang juga waktu itu sekarang mungkin ada satu cerita di danau ini dong pas mendayung baru ada orang baru di situ. Jadi orang baru ini dia macam bakar orang di seputaran danau, ya kamu begini kamu begitu. Ondo ini dia bilang kau lihat aja di atas gunung sana ada pohon itu nanti ada asap menyala di situ. Ondo dia bisa bicara di danau di atas perahu, baru di gunung itu di pohon yang dia bilang itu asap menyala. Hanya dengan kata-kata. Tahu banyak cerita kita di depan di atas orang bikin acara baru hujan datang terus dia bicara saja hujan berhenti. Sakit baru orang tolong tiup itu bisa berhenti atau taruh dulu di buka itu. Itu cerita-cerita bagus.
cerita-cerita yang menurut Dr. William Sugandi dengan hadirnya waktu perubahan globalisasi, barang itu semakin hilang. Dan kami orang Papua hidup dalam bayang-bayang. Bayang-bayang mengharapkan masa-masa itu bisa muncul atau tidak, masa keindahan itu. Banyak penulis barat, antropolog barat mengklaim dengan pandangan mereka bahwa orang Papua di zaman itu kategori primitif, kategori orang kampung, kategori kanibal. Ada cerita juga di Bali, tete-tete orang dulu, yang menurut mereka, yang koteka itu, tete orang ini, dia berpikir di dalam dirinya bahwa yang datang ini manusia atau setan. Jadi dia mau uji itu tete ini, dia kasih uji mentah ke misionaris yang datang. Misionaris tidak makan, dia kasih air mentah, misionaris tidak terima. Jadi tete dia pikir, oh berarti dia ini sama seperti saya manusia begitu. Bayangkan di zaman itu, yang orang bilang kita primitif itu, orang tua kita punya pola pandang itu secanggih itu. Atau banyak penulis-penulis terdahulu mereka sudah identifikasi, misalnya kita di lembah di atas, usia peradabannya itu, tatanan hidup sosial kepemimpinan dan pola pertanian, peternakan itu hampir 9.000 tahun yang lalu hingga saat ini. Kalau memang itu benar, mungkin berdasarkan kajian arkeolog dan lain-lain, berarti usia Yesus lahir itu masih muda. Gitu. Yesus kan lahir 2023 yang lalu. Itu cerita awal. Membantu kita untuk mungkin ada 1-2 pertanyaan penelitian. Sebentar lebih banyak kita dalam konteks advokasi kami di atas, di lembah di atas, beberapa pandangan kami sudah banyak bercerita dengan Pak Eman, dan persoalan kami sudah kami lapor ke Pak Eman dan tim di LBH, di Komnas. Kita konteks perlawanan kita di atas ini, kami ada kurang lebih dua atau tiga suku besar. Suku Wio itu yang punya lembah Balim, lalu Welesi itu dari kata Welesi itu berarti kali Uwe, bagian Elesi itu bagian hulu di atas. Lalu ada suku Asolokowal itu ada gabungan dua moite, dua paruh masyarakat, Aso dan Lokoban. Dan ini sudah masuk dalam 2 distrik. Lahan, konteks persoalan adalah wacana pengalihfungsian lahan sebesar 108,8 hektar. Ada yang juga sampaikan 203,4 hektar. Tapi dalam berita acara yang kami baca itu 108,8 hektar. Masih agak di bawah dari teman-teman kelapa sawit yang mereka sampaikan. Tapi dalam konteks kami ini sudah sangat amat besar. Dalam konteks Wamena yang lembahnya terlalu kecil. Ukuran Wamena itu 15 kilo kali 45 kilo. Jadi Kangke Ade ini masih sangat besar ini. Lebarnya 15, sebelahnya langsung gunung, sebelahnya gunung. Sebelah gunung. Dulu orang bilang cerita itu lembah besar, danau yang terkenal. Nah, jadi dalam lembah yang kecil itu 15 hektar, 15 kilo hektar kali 45 itu, mereka ambil 108,8 hektar. Itu bagi kami itu mereka mencabik bagian tubuh terbesar. Lalu tempat ini dari 2 aspek ekonomi dan religi itu memiliki nilai spiritual yang tinggi, amat tinggi bagi kami orang Papua. Jadi ketika pemerintah ambil begitu dengan seenaknya ceritanya bersama dengan teman-teman di Binawa bahwa ada
ada skenario by design yang sudah disiapkan bangsa ini untuk mengganggu aset-aset masyarakat adat, aset diantaranya tanah adat ini. Dalam buku yang tadi saya sampaikan itu, Dr. Julius Sugandi, dia sudah menjelaskan, dan kami orang tua mengakui itu, menjelaskan tentang relasi yang tidak dapat terpisahkan antara manusia, alam, dan leluhur. Leluhur itu leluhur nanti itu anak. Tapi kita biasa pakai moyang dan leluhur itu. Jadi kalau orang bilang kita tidak mengenal agama, itu omong kosong. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan, adat, alam, dan leluhur. Kita di Ugula di atas banyak prosesi kegiatan, prosesi adat yang kita lakukan itu 3 aspek ini, 3 mata bagian ini harus terlibat. Dan moyang kami yang hidup tadi saya sampaikan hampir 9 ribuan tahun itu, karena mereka menjaga proses ini. Hubungan antara manusia dengan alam, alam dengan leluhur. Manusia dengan alam misalnya seperti kasus tadi, kalau kami mampu makan satu hari 3 ekor ikan, jangan ambil 4. Atau kita tebang kayu, satu kayu bisa bertahan 1 minggu, jangan tebang 2. Di Wamena ada istilah lain namanya silo, itu memasang tanda larang. Kalau barang jatuh dulu di Wamena, nanti dong ambil pohon, baru barang itu taruh di pohon itu. Orang yang tidak punya, dia tidak akan ganggu itu. Sampai yang punya datang ambil. Atau ada bagian hutan yang tidak boleh disentuh, itu orang tua orang potong daun-daun tertentu dong gantung di situ. Kalau kau masuk, kena sesuatu. Masih connect dengan yang tadi, dong tiup saja itu barang jadi. Bagian yang mau diambil ini, wacananya itu mau dibangun bukan hanya kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan, tetapi pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Dalam data yang kami dapatkan, di atas 108,8 hektar itu akan dibangun sekitar minimal 22 instansi atau perangkat daerah minimal. Itu ada kantor gubernur, kantor MRP, kantor DPR, badan-badan, dinas-dinas, lembaga-lembaga, sampai dengan tempat-tempat komersial dan fasilitas umum. Itu belum termasuk Polda, Pangdam, infanteri atau dan lain-lain. Yang bagian itu dia belum masuk. Kami sangat khawatir di lembah yang tadi saya bilang 15 kali 45 itu, kalau di bukit sebelah nanti Polda, bukit sebelah nanti Dandim, jadi kita mau buang air saja takut ini, mau keluar malam saja takut ini. 2006 saya sempat ke Wapana di ujung sana, orang tua di sana bilang kok tidak usah keluar, dong tahu mahasiswa yang datang. Jadi jam 5 saya masuk di kamar itu tidak keluar sampai pagi dan situasinya itu amat mencekam. Yang kami khawatirkan dulu 2005, 2004, 2003 yang di Jayapura, di Kerom dan sekitarnya itu nanti terjadi di sana itu yang terjadi. Dan barang itu kemungkinan kalau barang ini jadi berarti akan terjadi. Di 22 instansi minimal itu orang yang akan kerja itu sekitar 1053 yang akan kerja, itu ASNK, PNSK, honor, lain-lain. Hitung-hitungan matematis kalau kita kalkulasi 1053 berarti kali dia punya istri atau suami itu sudah 2000 ya. Terus kalau dia punya anak 1, 3000, kalau anak 2, 4000. Tapi kalau tambah dia punya tante, dia punya keponakan, dia punya ini, dia punya itu, berarti minimal 5000 dan ke atas. Jadi di lokasi yang 1008,8 hektar itu ada orang baru yang sekitar jumlahnya 5000 yang akan menempati. Kami juga tahu kalau orang baru datang di tempat kami, di masyarakat adat, itu dia akan bawa minimal 3 atau 4
Yang pertama budayanya, yang kedua bahasanya, yang ketiga agamanya, dan yang keempat kepentingannya. Empat ini melekat, amat melekat ketika orang baru itu dia datang. Situasinya itu, dan kami membayangkan Roma dan Belesi itu kalau dikalkulasi totalnya sekitar 11 atau 12 ribu, tambah dengan asal lokal mungkin 15 atau 20. Dengan hampir kebanyakan itu masih di mata pencahariannya masih di petani. Lahan yang mau digusur atau mau diambil atau dialihfungsikan ini sampai dengan sejauh ini menjadi lahan pertanian ekonomi produktif yang sangat produktif. Bukan hanya untuk orang Goma, bukan hanya untuk orang Welesi, bukan hanya untuk orang asli lokal, tapi teman-teman kami dari kabupaten lain, suku lain, kerabat lain, yang hari ini semua ada di Bali, atau yang hari ini sedang mengungsi ke Bali karena suasana kamtipnas keamanan di tempatnya tidak aman. Teman-teman dari Nuga ada, Yani ada, Me ada, Walak ada, dan kita semua ini berkebunnya itu di lokasi ini. Yang kalau barang jadi berarti semua ini orang Goma, Welesi, Solokobal dan teman-teman kerabat ini tidak akan punya lokasi untuk berkebun. Menurut kesaksian banyak orang, kalau yang paling bagus kita di atas itu dari sini, lokasi yang kamu gusur. Ubi yang cukup manis, dia berasa beda dengan tadi punya itu dari sini. Itu akan menjadi cerita, akan menjadi kenangan, dan kami tidak mau itu jadi cerita. Kembali ke cerita awal tadi, kalau tete nenek orang ditipu dengan barang-barang made in Indonesia, made in China, lain-lain, terus kita ditipu dengan apa? Jabatan, uang, pangkat. Bapak Uskup Insinyur Januarius Datus Matekoyo kemarin dia pesan ke umat di Bali, orang Wamena, orang Papua yang ada di Wamena juga di Papua. Pastikan kita hidup dari olah tanah, bukan hidup dari jual tanah. Bapak juga pesan saat kita lahir itu kita bukan dikasih mobil, uang, jabatan, tapi kita dikasih tanah untuk dijaga. Dan pesan ini linear dengan pesan almarhum Insinyur John Philip Sakti yang juga bilang jaga tanah, tunggu hati. Tanah sebagai modal utama. Orang Papua bisa hidup tanpa tanah, bisa hidup tanpa tanah, tapi tidak bisa hidup kalau tidak ada tanah. Pesan-pesan orang-orang baik, orang-orang besar sudah sampaikan, sekarang ada di pundak kita. Orang muda, masyarakat adat, orang pribumi. Seperti tadi, kalau angkatan kita tidak bicara, tidak bekerja, tidak berbuat sesuatu untuk negeri ini, terutama untuk advokasi hak-hak kita, maka yang akan terjadi adalah di depan mata kita menyerahkan bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita kepada orang lain. Mungkin Pak Iman akan menjelaskan tentang pemetaan Papua dari investor ekonomi ke apakah. Katanya kan dong bagi-bagi barang ini, sebelah sini ada hutan, sebelah sini ada emas, sebelah sini ada gas, dan kita ini macam semut yang hanya berkeliaran, semut bukan manusia. Jadi kalau waktunya mereka mau ambil barang di situ, berarti semut itu dikasih mati. Dari situasi itu banyak gerakan-gerakan perlawanan yang kita buat sesuai dengan kemampuan kami, mulai dari cara-cara yang halus sampai dengan yang kasar, yang halus bicara di media, membangun jejaring, audiensi dengan DPR, berkali-kali datang ke kantor gubernur untuk minta gubernur mediasi, tapi juga tidak pernah buka uang untuk mediasi. Sampai Palang, salah satu jalan utama menuju ke lokasi itu menghubungkan sekitar 3-4 distrik. Palang kemudian seandainya ada perlawanan berarti korban jatuh. Sudah pada tahapan itu.
kami juga mengidentifikasi terlepas dari kepentingan yang mereka bawa, tetapi aktor yang mendukung program ini itu bagian dari kita orang Papua juga, yang tidak tahu, mungkin ada motif-motif tertentu, ada tawaran-tawaran tertentu. Itu juga menjadi bagian dari perlawanan kami. Itu menjadi amat berat karena musuh ada bersama kita di dalam kita. Mengatur langkah sudah hati-hati, titik kumpul sudah terbaca buat pemetaan. Kalau ada kumpul di sana, kita kumpul di sini. Kalau dua kelompok waktu ketemu berarti darah jatuh. Kalau darah jatuh berarti skenario lawan dapat. Itu salah satu yang amat berat karena yang turut bermain bagian dari kita. Syukur karena kami juga tetap menjaga relasi yang amat baik dengan struktur yang tadi saya jelaskan, ala manusia dan leluhur. 1-2 bagian itu di Wamena masih aktif, jadi pendekatan itu jalan dan beberapa yang sudah terlibat untuk mendukung itu sudah mulai sadar dan berbalik dan melawan. Dari beberapa cerita awal, cerita pengantar ini, dan lebih banyak nanti akan berkembang dalam diskusi, kami ingin menyampaikan beberapa pandangan akhir tentang situasi ini. Berhubung lokasi yang diwacanakan untuk pembangunan perkantoran Gubernur Provinsi Papua Pegunungan adalah tempat lahan tanah perkebunan rakyat, ekonomi produktif, tetapi juga tempat situs-situs sejarah orang Bubula yang menjaga satu komunikasi yang harmonis dengan leluhur. Maka meminta kepada semua pihak, terutama Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, pejabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, untuk menghentikan semua proses pencaplokan atau pengalihfungsian lahan kebun ini ke lahan perkantoran. Itu permintaan kami yang paling utama dari awal sampai sekarang dan akan terus kami sampaikan. Yang berikut, sesungguhnya sudah sejak lama kita minta kepada pemerintah Provinsi Papua untuk membuka ruang dengar pendapat antara kelompok yang terima dan kelompok yang tolak, atau antara rakyat dengan pemerintah. Kita coba beradu argumen. Pemerintah yang kamu bawa ini apa? Sampaikan ke kami. Ruang ini belum pernah tercipta. Master plan itu mereka baru tancap di lokasi tanggal 15 Juni. Padahal persoalan ini itu sudah terjadi Juni 2022. Jadi mereka dorong ini sangat tertutup. Kami minta ada ruang yang terbuka supaya apa yang masyarakat pemerintah dong mau bangun, dong mau bawa itu sampaikan ke rakyat secara terbuka. Lalu rakyat akan menilai dan memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kalau ada tempat lain, lahan lain yang lebih aman, lebih representatif, kenapa tidak pakai yang di situ? Kan logikanya ke situ. Kenapa motornya pakai di kawasan ini? Kawasan yang mengganggu perekonomian rakyat. Yang ketiga, berhubung ada internal kami orang Bubula, orang Bali, orang Goma, orang Welesi yang terlibat dalam skenario ini, maka kami minta kepada mereka untuk menghentikan itu, menghentikan gerakan-gerakan mereka, manuver mereka, menyampaikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat kecil, dan bersama kami menyatakan tolak. Kami menyampaikan kepada umum bahwa orang Goma, orang Welesi, orang Lokobal atau orang Wamena itu tidak menolak kantor gubernurnya atau apa itu, tapi penempatan lahannya, lokasinya itu tidak tepat. Jadi kelompok sebelah yang mendukung proses ini, kami minta supaya bergabung bersama kami dan kita lihat persoalan ini baik. Karena 9.000 tahun lebih nenek moyang dong mempertahankan barang ini, budaya dan semua situs-situsnya. Lalu dengan hanya
hanya dengan program ini mereka bangun ini dan semua situs itu akan hilang. Ini kan rugi sekali. Jadi kami minta untuk kelompok sebelah untuk bergabung bersama kami. Juga kepada semua orang Papua, terutama orang Tubula, untuk menjalankan amanah pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Usku selama kunjungan beliau dari tanggal 6 sampai 18 Juni di Wamena di Sekretariat Gubernur Tengah. Kita hidup dari olah tanah, bukan hidup dari jual tanah. Saat kita lahir, tanah sudah ada, bukan kita lahir dengan mobil, jabatan, dan lain-lain. Juga kepada semua pihak jejaring LBH yang sudah kita jalan sama-sama, ALP, KPKC, Dewan Gereja Papua, Keuskupan Jayapura, Komnas, OKP. Hari ini kita datang ke Pintu di KRI, memfasilitasi teman-teman yang lain untuk sama-sama menyuarakan selain yang ada di Aliu, sekarang ada di Ubula, ada di Minawa, nanti tempat lain akan muncul lagi. Mungkin perlu kita diskusi tentang strategi pendampingan atau perlawanan yang kolektif, yang holistik, yang keseluruhan. Semoga sebentar dalam diskusi kita bisa merumuskan itu. Bagian akhir dalam pandangan pribadi atau bagian dari strategi perlawanan, saya berkehendak pandangan pribadi setelah ketemu dengan seorang teman dari Timur Leste 2016 di Canberra, orang dari satu negara itu juga 2017 di New Zealand dan 2018 di Australia. Mereka pendapat itu kemerdekaan yang sesungguhnya adalah akses kami terhadap hutan kami. Bukan soal infrastruktur, bukan soal gedung yang tinggi, soal makan di KFC, pizza, bukan soal itu. Tapi kami bisa bawa parang pergi ke dusun, kami bisa bawa pancing atau matakala atau apa, mancing di danau, mancing di laut. Tidak ada yang pakai baju loreng di situ, tidak ada yang sepatu laras di situ. Itu dong bilang, aku punya hati ini tentram, ini terdekat. Mereka sebetulnya dari sini, dan aku sudah rasakan ini. Jadi kita sebulan lalu, politisi atau pengusaha dia sudah bandingkan beberapa data indikator kesuksesan Timur Leste dengan Indonesia. Termasuk tenaga dokter. Tenaga dokter di Timur Leste sudah lebih banyak daripada Indonesia, spesialis. Usia angka hidup kan Timur Leste sudah lebih tua dari kita di Indonesia. Baik orang Papua, saya pikir kami punya keyakinan yang sama, kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya terlepas dari Indonesia, tapi bagaimana kita merasa aman untuk mengakses fasilitas yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita. Dengan pertemuan dengan teman-teman itu, maka saya berpikir perjuangan damai yang sedang didorong oleh siapapun untuk tanah ini, oleh orang Papua maupun oleh orang luar Papua yang paham tentang persoalan yang ada di Papua, perlu didukung. Di antaranya perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Mungkin yang lain-lain akan berkembang dalam diskusi. Terima kasih banyak dari moderator. Tuhan berkati. Selamat siang semuanya. Senang bisa diskusi dengan teman-teman. Saya tidak akan banyak ya, karena saya pikir tadi dari teman-teman selatan khususnya yang di masyarakat adat di Auyu
menjelaskan terkait kondisi persoalan masyarakat adat di sana, dan lebih khususnya perjuangan dari agar Woro yang sudah masuk sampai ke tingkatan pengadilan sudah kemudian bisa menunjukkan kondisi di sana. Juga dari teman-teman masyarakat adat Amlok yang juga mengalami kondisi yang sama dan kemudian melakukan perjuangan atas rencana hadirnya PT Lembaga Usaha Mandiri. Terus juga di hadirnya itu juga melakukan yang intinya tidak menghendaki agar ada aktivitas di tanah adat. Begitu pula di Wamena tadi itu sudah jelaskan terkait tempat yang kemudian akan diberikan atau direncanakan untuk dibangun bangunan-bangunan untuk kebutuhan pemerintah, dan ada penolakan dari masyarakat, namun juga ada yang menerima, artinya ada kontra di sana. Dan di sisi lain, bagaimana nilai tempat itu, dan juga ada beberapa hal-hal yang sifatnya sebagai warisan leluhur yang masih dipertahankan secara lumbung pangan, yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Medi. Nah, kalau dilihat dari tiga kasus ini, saya pikir ada kesamaan. Kesamaan yang pertama adalah hadirnya perusahaan atau pemerintah memberikan izin kepada perusahaan dan kemudian perusahaan hadir di sana, maupun juga rencana pembangunan yang didorong oleh pemerintah, ini jelas-jelas tidak menghargai hak masyarakat adat yang ada. Itu terbukti dengan mayoritas masyarakat baik di selatan ya, masyarakat adat Aulu maupun juga masyarakat adat Lampung, dan juga masyarakat adat di Pulau, khususnya di beberapa tempat yang tadi sudah disebutkan, itu tidak tahu terkait ada rencana di sana. Lalu kemudian mereka dikagetkan ketika perusahaan-perusahaan itu datang di wilayah adatnya atau rencana pembangunan itu dihadirkan di sana. Nah, ini sudah jelas menunjukkan bahwa pemerintah maupun juga perusahaan itu tidak menjalankan perintah. Jadi salah satu pasal ya pada Undang-Undang Otonomi Khusus Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang hak masyarakat adat. Jadi dalam situ itu disebutkan apabila ada pihak yang ingin menggunakan tanah adat atau tanah wilayah, itu pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi si yang akan menggunakan dan juga masyarakat adat pemiliknya untuk melakukan pembahasan. Itu kita Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Otonomi Khusus yang lama, maupun juga setelah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Nah, kalau tadi disebutkan si PT PNM izinnya sejak tahun 2005, atau kemudian Indoasiana Lestari di